Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis Supriyanti dengan NIM C1C021220 dari R06. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, yaitu sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yaitu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada sistematika penyusunan hasil penelitian, lalu yang kedua ada pengertian pembahasan dalam penelitian, lalu yang ketiga ada tujuan dari pembahasan dalam penelitian, lalu yang keempat ada pengertian dari kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada jenis-jenis dan langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sistematika penyusunan hasil penelitian. Menurut Abdullah, pada tahun 2015 menyebutkan penulisan pembahasan hasil penelitian itu adalah penulisan yang bersifat ilmiah yang berpegang pada ketentuan yang berlaku untuk suatu penulisan ilmiah. Di antaranya yang penting sekali menjaga konsistensi atau kesesuaian dengan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian yang diangkat. Jangan sampai terjadi pembahasan hasil penelitian itu melantur ke sana kemari, lepas dari judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Inti dari laporan penelitian sendiri ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sampul luar, lalu yang kedua ada lembaga pernyataan, lalu yang ketiga ada lempar persetujuan dan pengusahaan, lalu yang keempat ada abstrak, lalu yang kelima ada kata pengantar, yang keenam ada daftar isi, yang ketujuh ada daftar labar, lalu yang ke-8 ada daftar gambar, lalu yang ke-9 daftar lampiran, lalu yang ke-10 ada bab 1 atau pendahuluan, yang terdiri lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan defisiensi operasional. Lalu yang ke-11 ada bab 2 atau landasan teori. Lalu yang ke-12 ada bab 3 atau metode penelitian yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan dan metode penelitian. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Lalu yang ketiga ada instrumen penelitian. Lalu yang keempat ada analisis data. Lalu yang kelima langkah-langkah penelitian. Lalu pada yang ke-13 ada bab keempat atau hasil penelitian dan pembahasan. Lalu yang ke-14 ada bab kelima atau simpulan implikasi dan saran, dan dan yang ke-15 ada daftar pustaka, lalu yang ke-16 ada lampiran-lampiran. Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian pembahasan dalam penelitian. Setelah hasil penelitian kita sajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesisnya, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan menunjuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sementara itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, dalam hal ini tidak ditekankan bagaimana upaya seorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Lalu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari pembahasan dan dalam penelitian. Yang pertama ada pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas, lalu yang kedua ada pembahasan untuk introprestasi, lalu yang ketiga ada mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori, lalu yang keempat ada mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset sebelumnya, lalu yang kelima ada hasil penelitian nilai akurat dan sangat krusial, lalu yang keenam ada pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan, lalu yang ketujuh dalam menerapkan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian.
Lalu yang terakhir ada pembahasan untuk menyarankan. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian adalah kenyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil penelitian, hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di BAB sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah ke rumusan masalah. Kesimpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil-hasil akhir yang diperoleh dan penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk saran atau ada juga yang menyebutnya dengan rekomendasi, berisi pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak lanjuti berkenaan dengan kesimpulan penelitian ini. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis dan langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan. Kesimpulan penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu kesimpulan penelitian non-statistik atau kualitatif dan kesimpulan penelitian atau statistik atau kuantitatif. Yang pertama, kita akan membahas lebih dahulu mengenai kesimpulan penelitian kualitatif atau penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang mungkin dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan. Lalu yang kedua ada kesimpulan penelitian kuantitatif atau kesimpulan penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasi ini tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametik. Secara teknis, di sini dapat diberikan petunjuk untuk menarik kesimpulan suatu hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kesimpulan harus merupakan jawaban dari perumusan masalah penelitian dan merupakan jawaban dari hipotesis penelitian. Lalu yang kedua adalah kesimpulan harus dibuat secara jelas dan tegas. Maksudnya tidak menimbulkan tafsiran yang menakutkan. Lalu yang ketiga ada kesimpulan yang harus dinyatakan secara singkat dan padat. Maksudnya bukan merupakan pengulangan dari uraian yang panjang lebar yang panjang dan lebar. Lalu kesimpulan harus didasarkan pada data yang ada, maksudnya bukan berdasarkan pendapatan pribadi atau subjektivitas peneliti. Lalu yang terakhir ada hindarkan angka-angka statistik dalam kesimpulan karena angka-angka itu telah dibahas dan diinterpretasikan dalam bagian analis dan pembahasan hasil penelitian, jadi tidak perlu lagi diulang di dalam kesimpulan. Baik, sekian dari materi yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.